Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dikisahkan seorang gadis desa bernama Cynthia yang berjiwa petualang dan penuh semangat. Cynthia dengan tekadnya yang kuat memutuskan untuk merantau ke kota besar untuk mengejar mimpinya. Meskipun jarak memisahkan, dia tetap menjalin hubungan yang hangat dan harmonis dengan kekasihnya, Raka, yang memilih untuk tetap tinggal di desa dan mengelola sawah keluarganya. Setiap hari, Cynthia dan Raka berkomunikasi melalui telepon dan pesan singkat, berbagi cerita tentang kehidupan mereka yang berbeda. Cynthia menceritakan tentang hiruk-pikuk kota, gedung-gedung pencakar langit, dan kesibukannya di kantor. Raka di sisi lain menceritakan tentang ketenangan desa, kicau burung di pagi hari, dan hasil panennya yang melimpah. Meskipun terpisah jarak, cinta mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dan menyemangati satu sama lain. Cynthia selalu mengingatkan Raka untuk menjaga kesehatan dan tidak terlalu lelah bekerja di sawah. Raka pada gilirannya selalu mengingatkan Cynthia untuk tidak terlalu stres dengan pekerjaannya dan meluangkan waktu untuk bersantai. Suatu hari Cynthia menerima kabar yang mengejutkan. Sepupunya Dinda akan menikah. Cynthia merasa senang sekaligus sedih. Senang karena sepupunya akan memulai babak baru dalam hidupnya. Sedih karena dia tidak bisa hadir di pernikahan tersebut karena kesibukannya di kantor. Namun setelah berpikir panjang, Cynthia memutuskan untuk mengambil cuti dan pulang kampung. Dia ingin memberikan kejutan kepada Raka dan menghadiri pernikahan Dinda. Cynthia sengaja tidak memberitahu Raka tentang kepulangannya, berharap bisa melihat ekspresi terkejut dan bahagia di wajah kekasihnya. Cynthia tiba di desa pada malam hari. Dia langsung menuju rumah Raka, berharap bisa bertemu dengannya. Namun rumah Raka gelap gulita. Cynthia mengetuk pintu beberapa kali tetapi tidak ada jawaban. Dia merasa kecewa dan bingung. Kemana Raka pergi malam-malam begini? Cynthia memutuskan untuk menginap di rumah orang tuanya. Keesokan paginya dia bangun dengan perasaan gelisah. Dia masih belum bisa menghubungi Raka. Cynthia mencoba menenangkan dirinya, berpikir mungkin Raka sedang sibuk membantu persiapan pernikahan Dinda. Siang harinya Cynthia pergi ke rumah Dinda untuk membantu persiapan pernikahan. Saat melihat foto prawedding Dinda, Cynthia merasa ada yang aneh. Mempelai pria dalam foto itu sangat mirip dengan Raka. Cynthia mencoba menepis kecurigaannya, berpikir mungkin hanya kebetulan. Namun semakin dia melihat foto itu, semakin dia yakin bahwa mempelai pria itu adalah Raka. Cynthia merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin Raka menikah dengan Dinda tanpa memberitahunya? Apa yang sebenarnya terjadi? Cynthia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan pekerjaannya. Sebenarnya pikirannya terus dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Dia merasa dikhianati oleh Raka, orang yang paling dia cintai. Malam harinya Cynthia menghadiri acara pengajian di rumah Dinda. Dia melihat Raka duduk di antara para tamu undangan. Cynthia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Cynthia berlari keluar rumah mencari tempat untuk menenangkan diri. Dia duduk di bawah pohon besar, menangis sejadi-jadinya. Dia merasa dunianya runtuh. Bagaimana mungkin Raka melakukan ini padanya? Setelah beberapa saat, Cynthia berusaha untuk mengendalikan emosinya. Dia menghapus air matanya dan kembali ke rumah Dinda. Dia harus menghadapi kenyataan seberat apapun itu. Cynthia masuk ke dalam rumah dan melihat Raka sedang berbicara dengan Dinda. Cynthia mendekati mereka dan berkata, "Raka, apa yang terjadi? Kenapa kamu menikah dengan Dinda tanpa memberitahuku?"
Raka terkejut melihat Cynthia. Dia terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia berkata, "Cynthia, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku dijodohkan oleh orang tuaku dengan Dinda." Cynthia merasa semakin hancur mendengar penjelasan Raka. Dia tidak bisa menerima alasan itu. "Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu membohongiku?" tanya Cynthia dengan suara bergetar. Raka menundukkan kepalanya. "Aku takut kehilanganmu, Cynthia. Aku takut kamu akan meninggalkanku jika tahu aku akan menikah dengan Dinda," jawab Raka lirih. Cynthia merasa semakin marah dan kecewa. "Jadi, kamu lebih memilih untuk membohongiku daripada jujur padaku?" tanya Cynthia dengan nada sinis. Raka tidak menjawab. Dia hanya terus menundukkan kepalanya. Cynthia merasa tidak sanggup lagi berada di tempat itu. Dia berbalik dan pergi meninggalkan Raka dan Dinda. Dia berjalan tanpa tujuan, hatinya penuh dengan luka. Cynthia berjalan menyusuri jalan setapak, melewati sawah dan kebun. Dia mengingat semua kenangan indahnya bersama Raka. Kenangan-kenangan itu kini terasa pahit dan menyakitkan. Cynthia tiba di sebuah sungai kecil. Dia duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir deras. Dia merasa seperti air sungai itu terus mengalir tanpa henti, membawa semua luka dan kesedihannya. Cynthia menangis lagi. Dia merasa hidupnya tidak adil. Kenapa dia harus mengalami semua ini? Kenapa dia harus kehilangan orang yang paling dia cintai? Setelah beberapa saat, Cynthia berusaha untuk bangkit. Dia tidak boleh menyerah pada kesedihan. Dia harus melanjutkan hidupnya meskipun tanpa Raka. Cynthia berdiri dan berjalan kembali ke rumah orang tuanya. Dia akan beristirahat sejenak sebelum kembali ke kota. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa Raka telah menikah dengan Dinda. Keesokan harinya, Cynthia bangun dengan perasaan yang lebih tenang. Dia sudah menerima kenyataan bahwa Raka bukan lagi miliknya. Dia harus belajar untuk melupakan Raka dan melanjutkan hidupnya. Cynthia berpamitan kepada orang tuanya dan kembali ke kota. Dia akan fokus pada pekerjaannya dan mencoba untuk melupakan semua yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, Cynthia sudah bisa melupakan Raka. Dia sudah bisa tersenyum lagi dan menikmati hidupnya. Dia bahkan sudah mulai membuka hatinya untuk orang lain. Suatu hari Cynthia bertemu dengan seorang pria bernama Randy. Randy adalah rekan kerjanya yang baik dan perhatian. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di kantor maupun di luar kantor. Cynthia merasa nyaman berada di dekat Randy. Randy selalu membuatnya tertawa dan melupakan masalahnya. Lambat laun Cynthia mulai jatuh cinta pada Randy. Randy juga menaruh hati pada Cynthia. Dia kagum dengan semangat dan keceriaan Cynthia. Dia merasa Cynthia adalah wanita yang istimewa. Suatu malam, Randy mengajak Cynthia makan malam di sebuah restoran romantis. Setelah makan malam, Randy menyatakan cintanya pada Cynthia. Cynthia terkejut sekaligus bahagia. Dia tidak menyangka Randy juga mencintainya. Cynthia menerima cinta Randy dan Cynthia juga Randy menjalin hubungan yang serius. Mereka saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Cynthia merasa bahagia bersama Randy. Dia merasa Randy adalah jodohnya yang sebenarnya. Beberapa tahun kemudian Cynthia dan Randy menikah. Mereka hidup bahagia bersama, membangun keluarga yang harmonis. Cynthia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati setelah mengalami patah hati yang mendalam. Cynthia belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang pada saat yang tepat. Terkadang kita harus mengalami patah hati terlebih dahulu sebelum menemukan cinta yang sebenarnya. Cynthia juga belajar bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun kita mengalami kesulitan. Kita harus tetap semangat dan berusaha untuk meraih kebahagiaan. Beberapa tahun berlalu, Cynthia dan Randy telah dikaruniai 2 orang anak yang lucu dan menggemaskan. Mereka hidup bahagia dan harmonis di kota besar. Cynthia telah berhasil mencapai impiannya dan menjadi seorang wanita karir yang sukses. Suatu hari, Cynthia menerima undangan pernikahan dari Dinda. Dinda akan menikah lagi setelah bercerai dengan Raka. Cynthia merasa terkejut sekaligus sedih mendengar kabar tersebut.
Dia tidak menyangka pernikahan Dinda dan Raka akan berakhir seperti itu. Sinta memutuskan untuk menghadiri pernikahan Dinda. Dia ingin memberikan dukungan kepada sepupunya dan melihat bagaimana keadaannya Cynthia sekarang. Di pernikahan Dinda, Cynthia bertemu dengan Raka. Raka terlihat lebih tua dan kurus. Dia mendekati Cynthia dan meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan. Cynthia menatap Raka dengan tenang. Dia sudah memaafkan Raka sejak lama. Dia tidak ingin menyimpan dendam di hatinya. "Aku sudah memaafkanmu, Raka. Aku harap kamu bisa bahagia dengan hidupmu yang baru," kata Cynthia lembut. Raka tersenyum getir. "Terima kasih Cynthia, aku juga berharap kamu bahagia bersama keluargamu," jawabnya. Cynthia dan Raka berpisah dengan perasaan yang lega. Mereka telah menutup lembaran lama dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Cynthia kembali ke keluarganya dengan hati yang penuh syukur. Dia bersyukur telah menemukan cinta sejati dan membangun keluarga yang bahagia. Dia juga bersyukur telah memaafkan Raka dan melepaskan masa lalunya. Cynthia menyadari bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Terkadang kita harus mengalami kegagalan dan patah hati untuk bisa menghargai kebahagiaan yang kita miliki. Namun di samping itu semua, baik kebahagiaan maupun kesedihan adalah sebuah perasaan yang bersifat sementara. Setiap manusia pasti pernah mengalaminya. Beberapa tahun berlalu sejak pertemuan Cynthia dengan Raka di pernikahan Dinda. Cynthia dan Randy hidup bahagia bersama kedua anak mereka. Karir Cynthia semakin cemerlang. Dia berhasil menjadi pemimpin tim di perusahaannya. Suatu hari Cynthia menerima kabar bahwa ayahnya sakit keras. Dia pun memutuskan untuk pulang kampung bersama keluarganya. Setibanya di desa, Cynthia terkejut melihat keadaan rumahnya yang terlihat sepi dan tidak terurus. Rasa khawatir melanda hati Cynthia. Dia bergegas menuju rumah Raka, berharap bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan orang tuanya. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan ibu Raka yang terlihat tua dan renta. Setelah berbincang-bincang, Cynthia mengetahui bahwa orang tuanya sudah pindah ke kota lain untuk tinggal bersama saudaranya. Sementara Raka, dia merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah. Mendengar cerita tersebut, Cynthia merasa iba kepada Raka. Dia teringat kembali masa lalunya dan bagaimana Raka pernah menyakitinya. Namun Cynthia juga merasa lega mengetahui bahwa Raka baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Cynthia dan keluarganya kembali ke kota. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk ikhlas dan terus menjalani hidup bahagia bersama keluarganya. Kisah Cynthia mengajarkan kita bahwa hidup penuh dengan lika-liku. Ada saatnya kita merasakan bahagia, sedih, kecewa, dan luka. Namun yang terpenting adalah kita harus bisa bangkit dari keterpurukan, belajar dari masa lalu, dan terus melangkah maju untuk meraih kebahagiaan. Kita juga harus belajar untuk memaafkan, karena dengan memaafkan hati kita akan menjadi lebih tenang dan damai. Selain itu, jangan pernah takut untuk membuka hati untuk cinta yang baru, karena cinta sejati bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tahun-tahun berlalu, Cynthia dan Randy hidup bahagia bersama anak dan cucu mereka. Cynthia sesekali teringat Raka, namun kenangan pahit itu sudah dia lupakan. Dia kini fokus pada keluarganya dan menikmati masa tuanya. Suatu hari Cynthia menerima surat dari Malaysia. Pengirimnya adalah Raka. Cynthia ragu-ragu untuk membuka surat tersebut, namun akhirnya dia memberanikan diri. Isi surat tersebut membuat Cynthia terkejut. Raka menceritakan pengalamannya selama merantau di Malaysia. Dia juga meminta maaf sekali lagi atas kesalahannya di masa lalu. Raka mengaku masih memikirkan Cynthia dan dia berharap Cynthia bisa memaafkannya. Cynthia membaca surat itu berulang-ulang. Air matanya mengalir mengenang kisah cinta mereka yang kandas. Meski luka lama kembali perih, Cynthia ikhlas memaafkan Raka. Dia sadar bahwa masa lalu biarlah berlalu. Cynthia memutuskan untuk membalas surat Raka. Dia menuliskan tentang kehidupannya bersama Randy dan anak cucunya. Cynthia juga menuliskan bahwa dia telah memaafkan Raka.
Hingga waktu berlalu dan Cynthia menerima balasan surat dari Raka. Raka mengucapkan terima kasih atas semuanya. Dia juga merasa lega akhirnya mendapatkan maaf dari Cynthia. Cynthia dan Raka terus membalas surat. Mereka saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Meski tak bisa bertemu, mereka bersyukur bisa tetap menjalin komunikasi. Kisah Cynthia dan Raka mengajarkan kita bahwa memaafkan tidak selalu mudah, namun memaafkan adalah penting untuk ketenangan hati kita sendiri. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan bahwa persahabatan bisa terjalin meski melalui jalan yang berliku, seperti yang dialami Cynthia dan Raka. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.